Perkenalkan teman-teman, nama saya Zakia Talia Salsabila. Saya dari kelompok 8 Lembayung. Di sini saya akan melakukan kegiatan Student Day 2020, yaitu untuk membudidayakan tanaman bayam. Yuk simak bagaimana caranya untuk berbudidaya tanaman bayam. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu lubangi media tanam untuk penyemaian yang terdiri dari campuran tanah, pupuk, dan serbuk kayu di dalam wadah styrofoam bekas. Langkah yang kedua yaitu masukkan benih bayam ke dalam lubang. Benih bayam dimasukkan berkisaran antara 2-3 benih bayam. Setelah benih bayam dimasukkan ke dalam lubang-lubang, tutup lubang tersebut dengan tanah hingga rata. Setelah tanah tertutup dengan rata, siramkan air secukupnya saja agar tidak busuk. Jika kebanyakan air dan bijinya tidak akan tumbuh. Setelah tanah basah hingga merata, kemudian tutup media semai selama 1 malam. Teman-teman, kita amati pertumbuhan tanaman bayamnya dari hari pertama hingga hari ke-15. Setelah tanaman berumur 2 minggu atau 15 hari, tanaman yang kita semai kita pindahkan ke dalam polybag. Langkah selanjutnya yaitu lubangi media tanah yang ada di dalam polybag dengan diberi jarak. Jaraknya jangan terlalu dekat ya teman-teman, nanti pertumbuhan tanaman bayamnya kurang maksimal. Jumlah lubang yang ada di polybag itu tergantung dari ukuran polybag kalian juga ya teman-teman. Pindahkan tanaman bayam dari media semai ke dalam lubang yang ada di polybag. Lalu tutup lubang dan tekan sedikit media tanahnya agar menjadi padatan dan tidak mudah loyo tanaman bayamnya. Dan lakukan secara berulang-ulang hingga lubangnya terisi dengan penuh. Langkah selanjutnya yaitu siapkan pupuk kandang dan air secukupnya.
Lalu campurkan pupuk kandang dengan air. Dan kemudian aduk merata. Setelah pupuk dan airnya tercampur merata, kemudian kita siramkan atau kita aplikasikan ke dalam tanaman bayamnya. Larutan pupuk yang digunakan itu untuk menutrisi bayamnya agar bayam juga dapat tumbuh dengan lebih subur dan lebih baik. Kita amati pertumbuhan tanaman bayam dari hari ke-16 hingga panen ya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil bayam yang berkualitas baik juga diperlukan cahaya matahari yang cukup. Kita juga harus melakukan penyiraman yang rutin ketika pagi dan sore hari secara teratur dan secukupnya saja airnya agar tanaman bayam tidak kekeringan dan tidak busuk. Selain mendapatkan sinar matahari yang cukup dan penyiraman yang secara teratur, tanaman bayam juga memerlukan penyepraian atau spray. Spray berfungsi untuk membuat embun buatan dengan air yang biasa. Agar daun pada tanaman bayam tetap segar dan tidak mudah kering karena terlalu banyak mendapat sinar matahari. Akhirnya kita sampai pada hari ke-41 dan sekarang waktunya kita memanen tanaman bayam. Untuk memanen tanaman bayam yaitu yang pertama, cabut tanaman bayam yang sudah siap untuk dipanen. Tanaman bayam yang sudah siap untuk dipanen yaitu memiliki ciri-ciri batangnya itu yang sudah tinggi. Terus yang kedua, daun bayamnya lebar. Setelah tanaman bayamnya dicabut, letakkan tanaman bayam yang sudah dicabut pada sebuah wadah dan secara berulang-ulang hingga tanaman selesai dipanen. Tanaman bayam terkumpul atau sudah ditempatkan di dalam wadah, kemudian bersihkan tanah dan kotoran yang ada pada akar bayam atau tanaman bayam yang sudah dicabut tersebut. Akhirnya kita sudah selesai memanen bayam teman-teman. Ini adalah hasil panen bayam organik yang tadi itu ditanam. Bagus-bagus kan teman-teman, segar-segar juga loh bayamnya. Bayam organik, bayam organik yang tadi ditanam itu lebih sehat daripada tanaman bayam yang
non-organik, karena bayam non-organik tanpa memakai zat kimia atau pestisida, dan itu pastinya lebih sehat, lebih segar, dan lebih bergizi untuk kita konsumsi. Teman-teman, manfaat dari tanaman bayam itu banyak sekali. Di antaranya adalah 1. Baik untuk kesehatan kulit. 2. Untuk mencegah anemia. Yang ketiga, mencegah kanker. Yang keempat, untuk kesehatan tulang. Yang kelima, menjaga kesehatan mata. Dan yang keenam adalah menangkal radikal bebas. Nah teman-teman, nih udah jadi panen, yeay. Sekarang kita bisa buat dijual atau diolah menjadi suatu masakan. Terima kasih teman-teman.